Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. A. Fakta atau kondisi atau masalah yang ada atau terjadi saat ini. B. Apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. C. Bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. D. Hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan penelitian tersebut. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desolen dengan desain tidak sesuai. 1. Masalah, khususnya masalah yang berbentuk persoalan atau problem, adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. 2. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis hasil penelitian. 3. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. 1. Textbook. 2. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. 3. Proceeding. 4. Tesis atau disertasi. 5. Jurnal. 6. Pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. 7. Pengalaman pribadi. 8. Pertemuan ilmiah, yaitu seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. 9. Pernyataan pemegang otoritas. 10. Perasaan intuitif pribadi. Fenomena bisnis atau manajemen yaitu seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi, laporan-laporan, berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Gap riset, yaitu seperti ada variabel yang sama tetapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh, ada dua penelitian dengan hasil yang beda. Carilah data ini melalui jurnal-jurnal hasil penelitian, seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Gap teori yaitu mengkaji teori dan membanding-bandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. 1. Dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. 2. Dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. A. Pengajuan teori dan hipotesis. B. Pengumpulan data. C. Pemilihan metode analisis. Dan D. Penarikan kesimpulan. Teknik perumusan masalah penelitian. 1. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 2. Singkat, jelas, dan padat. 3. Memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. 4. Rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Rumusan masalah penelitian yang baik. 1. Mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. 2. Visible atau dapat dipecahkan di mana ada data dan metode pemecahannya. 3. Menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. 4. Spesifik mengenai bidang tertentu atau jelas ruang lingkup pembahasannya. 5. Berguna untuk mengembangkan suatu teori. Tujuan penelitian. 1. Untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. 2. Untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian.
Teknik merumuskan tujuan penelitian. 1. Singkat dan spesifik. 2. Diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian. 1. Untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Teknik merumuskan manfaat penelitian. 1. Disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. 2. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian. Apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan IPTEX, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.